والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di atas iman dan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga oleh Allah. Dan Allah juga menjamin dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, siapa saja umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang meniru gaya, cara beragama, style hidupnya para sahabat, dijamin oleh Allah pasti akan bersama dengan para sahabat kelak dalam surga. Kenapa Allah memuji-muji sahabat Nabi? Kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 110, 111 diangkat-angkat setinggi langit nama-nama para sahabat oleh Allah? Kenapa di dalam surat At-Taubah di ayat yang 100 Allah rekomendasikan agar seluruh hambanya meniru gaya para sahabat? Jawabannya adalah karena para sahabat hidup di dunia bukan untuk hidup, tapi mereka hidup di dunia untuk berburu kehidupan akhirat. Mereka total dalam hidup di dunia ini mencari akhirat. Di sela-sela waktu mereka baru mereka manfaatkan buat mengais dunia. Di sela-sela waktu baru mereka pakai untuk mencari dunia. Sementara mayoritas umur mereka dan waktu mereka total mereka serahkan untuk memperjuangkan agama Allah ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mereka dipuji oleh Allah. Dan ini juga penyebab kenapa Islam begitu cepat melaju. Kenapa Islam begitu cepat berkuasa dan berjaya? Dakwah begitu luas dan dengan waktu yang singkat 2/3 dunia akhirnya tunduk dan takluk dalam pangkuan Islam. Sebab apa? Sebab orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, yakni para sahabat-sahabatnya, hidup mereka seluruhnya didedikasikan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang sekarang hidupnya didedikasikan untuk memperjuangkan dunia, buat memperbanyak luasnya tanah, buat memperbanyak dan menambah
jumlah angka-angka dan rekeningnya di bank sana. Buat menambah villa, rumah, ruko, usaha ini, usaha itu. Asal ketemu selalu bicara tentang dunia. Tetapi para sahabat tidak. Asal ketemu sesama mereka, pasti bicaranya tentang kemajuan Islam. Bicara mereka tentang ilmu, tentang iman, tentang amal. Dan mereka cemburu-cemburuan dalam amal soleh. Pertanyaan yang terbesar dari kita semua, kok bisa gitu ya mereka ya? Jawabannya adalah karena seluruh sahabat yakin bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah generasi akhir zaman, kiamat sangat dekat itu mereka. Mereka sangat yakin. Dan dengan ini mereka berkesimpulan, buat apa saya harus menumpuk-numpuk harta buat dunia? Toh dunia sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menjadikan para sahabat, saya ambil beberapa contoh saja ya, yang menjadikan para sahabat sangat yakin bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman. Contoh, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, sewaktu saya Isra dan Mi'raj, saya didampingi oleh malaikat Jibril dengan buraq naik ke langit menuju Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya memiliki tamsilan, seluruhnya memiliki makna dan arti. Setiap ada Nabi Muhammad melihat sesuatu, dia tanya malaikat Jibril, apa maksudnya itu hai Jibril? Jibril menjelaskan. Nah, suatu ketika dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua yang sudah sangat kempot-kempot, peot-peot, tapi berdandan norak dan menor supaya kelihatan muda dan cantik. Pakai lipstick, pakai ini, pakai itu, segala macamnya supaya kelihatan muda. Yang namanya orang tua tetap tidak akan bisa menyembunyikan ketuaannya bagaimanapun dia mendandan. Dia manggil-manggil, halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, Muhammad, sinilah sebentar. Duduk-duduklah kita sebentar, ngobrol-ngobrollah sebentar. Nabi Muhammad melihat dan tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris, perjalanan dilanjutkan. Tapi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai saudaraku Jibril, itu tadi maksudnya apa? Perempuan tua yang berdandan dengan menor dan norak itu tadi itu siapa? Jawaban malaikat Jibril, hai Muhammad, itu ibarat dunia yang sekarang engkau sedang huni, hai Muhammad. Udah tua, udah mau sakarat, udah mau mati. Sebentar lagi duniamu ini, hai Muhammad, lalu habis, kiamat dah dekat, hai Muhammad. Untung kamu tadi tidak memenuhi panggilannya. Kalau sempat engkau berhenti sejenak memenuhi panggilannya, maka umatmu ke depan, hai Muhammad, akan menjadi penggila dunia. Ini satu. Maka kesimpulan para sahabat apa? Dekat ya kalau gitu ya. Itu keyakinan para sahabat. Yang kedua, Nabi berkata, bu'istu ana wa baina yaday sa'akahataini. Aku ini diutus, jarak antara aku dengan terjadinya kiamat cuma kayak gini, kata Rasulullah. Beliau mengacungkan ke langit dua jarinya ini, kemudian kata sahabat direnggangkan sedikit. Jari telunjuk dengan jari tengah dibuat renggang sedikit. Apa yang dapat dipahami oleh para sahabat ini? Seluruhnya sahabat melihat dari isyarat dan pernyataan Nabi ini, sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, Nabi berkata begini, saat beliau di rumah salah seorang istrinya, lalu beliau terbangun dalam keadaan keringat dingin keluar dari dahinya, dan beliau berkata, celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. Celakalah bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan menghadapi petaka yang besar. 3 kali Nabi mengulang itu. Istrinya bertanya, apa maksudmu wahai kekasih Allah? Apa maksudmu wahai ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesungguhnya dalam mimpi tadi
saya dikasih lihat oleh Allah bahwa tembok yang membatasi, tembok yang menghalangi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah rapuh dan tipis, sudah mulai berlobang sebesar ini, kata Rasul. Ya'juj Ma'juj, tanda besar kiamat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 96 sampai 99. Dan Ya'juj Ma'juj ini hanya munculnya nanti ketika kiamat akan terjadi, baru dia muncul. Dan Nabi mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya para sahabat nggak mau main-main. Nggak mau main-main, udah dekat, ngapain juga saya menghabiskan umur dan waktu saya buat memburu dunia, numpuk-numpuk dunia. Maka mereka juga tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Mereka sangat hati-hati dengan amal salah. Mereka sangat takut meninggalkan sholat, menelantarkan sholat, mempermainkan sholat, berbuat maksiat. Takut para sahabat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan. Keyakinan para sahabat ini kebaca kayak gini. Tanda besar kiamat itu yang pertama adalah dukhon. Apa itu dukhon? Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena dibungkus oleh kabut debu yang panas lagi tebal. 40 hari 40 malam. Matahari tidak ada satupun sinarnya yang tembus ke bumi. Dan itu pertanda besar kiamat yang pertama. Nah sekarang, saking yakinnya para sahabat bahwa mereka lah yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu, Ibnu Abbas berkata begini kepada murid-muridnya, semalaman saya tidak bisa tidur. Ibnu Abi Mulaikah bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Beliau berkata, sahabat-sahabat kami berkata bahwa mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon sudah dimulai. Berapa lama dukhon itu? 40 hari 40 malam. Sahabat Ibnu Abbas yakin besok dukhon dimulai. Gara-gara apa yakinnya? Karena mendengarkan cerita dan laporan dari sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah melihat meteor sudah melesat menuju dan mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi dukhon. Lalu ngapain Ibnu Abbas semalaman? Nangis, berzikir, berdoa, istighfar, sholat dan sholat, memohon kepada Allah perlindungan dan keselamatan. Lah kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ini, maka pasti sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Contoh yang kedua, coba lihat ya, gimana mereka langsung mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman. Gitu ya. Contoh yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal keluar. Ibu tahu Dajjal, Bu? Bapak tahu Dajjal? Dajjal adalah fitnah terbesar sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat yang dihadapi manusia melebihi fitnah Dajjal. Dajjal itu diceritakan Nabi, ciri-cirinya, fisiknya, kekuatannya, kemampuannya, bahaya yang dimilikinya, dan bagaimana nanti pada akhirnya 2/3 manusia di bumi nanti akan menuhankannya, sujud menyembahnya. Dajjal ini, seluruh jin dan setan satu muka bumi ini tunduk, takluk dan menjadi pengikut Dajjal. Satu bumi Pak, setan, jin akan menjadi pengikut Dajjal. Dan Dajjal ini diharamkan oleh Nabi umatnya, jangan pernah kamu ketemu sama Dajjal. Sebab siapapun yang ketemu sama Dajjal pasti imannya akan habis dari dadanya dan dia akan murtad kafir kepada Allah. Dia akan langsung mengangkat Dajjal sebagai Tuhannya dan dia akan kafir sampai dia mati. Lalu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, Dajjal ini adalah tanda besar kiamat yang kedua. Setelah dukhon, Dajjal. Coba lihat di zaman Nabi, di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, ada namanya seorang lelaki yang bernama Ibnu Sayyad.
laki-laki ini posturnya, performannya mirip dengan Dajjal. Dan uniknya dia tidak mau bergabung dengan para sahabat, tidak mau ketemu dengan Rasulullah. Dia selalu melihat-lihat dari kejauhan, anti sholat, nggak mau melakukan ibadah-ibadah, kayak memata-matain aja kerjaannya siang dan malam. Nggak ketahuan itu kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia minum, kapan di mana rumahnya, di mana istirahatnya. Sahabat-sahabat nggak tahu. Tapi hampir tiap sebentar dia seperti memata-matai Rasul dengan para sahabat. Suatu ketika Rasul bersama Umar radhiyallahu anhu sedang ngobrol-ngobrol di luar dari kebun kurma, dari satu batang kebun kurma ke batang kurma yang lain. Jarak satu batang dengan batang yang lain itu kan antara 7, 8 sampai 10 meter, ya kan? Ibnu Sayyad ini melesat sep cepat sekali. Dan ini tidak ada manusia biasa memiliki kemampuan itu. Sahabat-sahabat hampir rata-rata yakin Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya, minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Kata Rasul, mau ngapain kamu? Itu Dajjal ya Rasulullah. Biarkan saya menebas batang lehernya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, jika itu memang benar Dajjal, kamu bukan lawannya, hai Umar. Dia bukan tandingan kamu. Tidak ada di bumi ini orang yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dajjal nanti hanya akan bisa dibunuh oleh saudaraku Isa alaihis salam. Dan kalau dia itu bukan Dajjal, wahai Umar, maka buat apa? Untungnya apa bagi kamu membunuh orang? Begitu. Nah, Rasulullah juga tidak mementahkan, ya. Rasulullah juga tidak langsung menidakkan. Kalau Rasul pengen kan bisa saja, Umar, ente terlalu semangat sih orangnya. Itu bukan Dajjal, Umar. Dajjal nanti di akhir zaman. Kan bisa saja Nabi mengatakan begitu. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan kalau dia Dajjal, kamu tidak akan sanggup melawan dia. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh orang sembarangan. Buat apa? Kata Rasul. Baik kaum muslimin, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar meninggal dunia. Umar bin Khattab naik menjadi khalifah. Menjelang Umar meninggal, jam-jam akan meninggal dunianya, Umar bin Khattab masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata Umar bin Khattab enggak sendirian dalam keyakinan ini. Ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sofiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau sahabat saja begitu yakinnya mereka bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka, sehingga mereka akhirnya mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan, dan itu sudah gaya dan cara para sahabat memupuk keyakinan tentang akhir zaman itu. Menurut Bapak Ibu, sah nggak kalau kita yakin pada hari ini bahwa kitalah generasi akhir zaman itu? Sah nggak? Sementara tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah tentang akhir zaman, saya akan ceritakan sebentar lagi, hampir lengkap adanya di zaman kita. Nah ini, hampir lengkap adanya di zaman kita. Seharusnya yang punya semangat hidup kayak para sahabat itu kita, Pak. Ya, yang punya semangat beragama, yang punya semangat beribadah, yang punya semangat berdakwah, yang punya semangat berjuang untuk agama ini adalah kita. Kenapa? Karena tanda-tanda tentang akhir zaman yang diceritakan Rasulullah hampir lengkap di zaman kita ini. Hampir lengkap di zaman kita. Saya buktikan satu. Silakan kalau mau mencatat-catat. Saya buktikan satu. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Tidak bisa dibantah, enggak pula bisa direkayasa, dan juga enggak bisa ditutup-tutupi fakta-fakta ini. Satu,
hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, idh tala'a alaina. Tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadhi thiyab. Baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar. Rambutnya sangatlah hitam, rapi, ikal. La yura alaihi atharu safar. Wajahnya ganteng, kulitnya putih. Dan orang ini nggak kelihatan. Tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan nggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit, iya kelihatan. Rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu. Lusuh, bau ketiak juga, Masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng, bajunya putih. Wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih. Lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhih. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong dong, kasih saya ilmu. Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang 5. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobatkan sebagai hadis, sebagai dalil tentang rukun Islam yang 5. Ini dalilnya. Nabi mengatakan, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab begini, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Ini orang sebenarnya siapa? Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kayak nguji-nguji gitu loh. Ini orang sebenarnya siapa? Setelah itu dia bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab, al imanu, nah rukun iman yang 6 di sini hadisnya. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki ini berkata, sodakta. Yang ini jawabanmu juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan, hai Muhammad? Ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau hidup di bumi ini dan engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang melihat Allah, seolah-olah sedang melihat Allah. Lah kalau ibarat tukang, Pak, kalau dia kerja sementara dia langsung melihat bosnya langsung
ada di hadapannya, dia langsung bisa melihat bosnya, memperhatikannya kerja. Kira-kira kerjaan tukang ini maksimal nggak? Pasti dengan pekerjaan terbaik, dengan hasil yang terbaik dia akan persembahkan, karena langsung dia melihat ada bosnya di depan. Nah, kalau kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah Allah, sementara kita seolah-olah merasa melihat Allah, saya yakin hidup kita di muka bumi ini tidak akan sembrono, sembarangan, asalan. Pak, yakin saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai ke tingkat maqam itu, kata Rasul, maka engkau hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah, sementara engkau senantiasa merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini ihsan level bawah. Jadi merasa diawasi terus. Ibarat kita kerja, Pak, CCTV itu lengkap dari segala sudut. Bahkan di WC juga ada CCTV. Saya yakin kalau begitu caranya, Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam selama waktu kerja. Betul tidak? Karena merasa ada pengawasan 24 jam. Baik, itu yang ihsan, kata Rasul. Setelah Nabi menjawab ini, dia berkata, nah, perkataannya ini sebenarnya mewakili tanda tanya besar dalam dada para sahabat. Nabi kan kemana-mana langsung selalu bercerita, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat, kita ini akhir zaman. Banyak Nabi bercerita tentang akhir zaman itu, Pak. Sampai-sampai dada sahabat itu ingin bertanya, kapan tepatnya Rasul? Tapi nggak berani nanya itu. Nah, malaikat Jibril, ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelma menjadi laki-laki atas perintah Allah, datang bertanya, mata sa'ah, Muhammad, kiamat itu pastinya terjadinya kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Di sini Nabi menjawab penuh dengan jawaban yang amanah dan jujur. Beliau kalau nggak tahu memang mengatakan tidak tahu. Jawaban beliau adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf ya, kalau untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu mungkin lebih tahu dari saya, yang saya nggak tahu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ila rabbika muntaha. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang di alam semesta ini. Malaikat nggak tahu, Nabi Rasul tidak tahu, jin setan tidak tahu. Tidak ada satupun selain Allah yang tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Jadi Nabi berkata, saya tidak tahu. Nah, dari jawaban Nabi ini, akhirnya sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kita menolak mentah-mentah setiap ada ramalan tentang kiamat. Kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kan pernah dulu santer begitu ceritanya kan? Apalagi sumbernya dari suku Maya. Maka tidak ada satupun yang tahu, dan kita tolak ramalan-ramalan kiamat. Pembahasan saya ini bukan ramalan kapan kiamat akan terjadi ya, bukan. Pembahasan saya ini adalah yang diceritakan Rasul kepada para sahabat yang terjadi sekarang. Saya akan langsung nas-nas, petunjuk-petunjuk tentang akhir zaman, saya akan sampaikan realita-realita yang sudah nampak. Maka setelah menjawab begitu, laki-laki ini atau si malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin, hai Muhammad, engkau pasti tahu ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Saya yakin kamu pasti tahu. Apa kata Nabi? Nah, kalau yang ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Ini memang saya bidangnya, ini ahlinya saya. Maka dengar baik-baik ya. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hadis-hadis Nabi tentang kondisi-kondisi akhir zaman, tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Coba saja dibaca nanti di luar ada kitab. Di situ menyebutkan tentang ciri-ciri, tanda-tanda bahwa sudah sangat dekat. Nah, kaum muslimin, dalam hadis ini yang Nabi jawab begini. Ayo kita lihat realitanya langsung, Ibu. Jawaban Nabi adalah, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya
yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa. Selesai Nabi menjawab begitu, laki-laki ini langsung berdiri, langsung pergi. Umar bin Khattab, falabisna malian. Kami masih bengong, kata Umar. Saya dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Enggak ya Rasul. Umar, tangkap dia, kejar, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain. Siap ya Rasul. Maka Umar pun bergegas, langsung mengejar laki-laki itu. Nah Pak, Ibu, Madinah Al-Munawwarah ketika itu masjidnya belum ada dinding loh ya. Lantainya saja masih dari pasir. Sementara di luar sana rumah tuh masih lapang-lapang, masih jarang-jarang jaraknya. Beda dengan kita di Jabodetabek. Keluar dari masjid langsung banyak gang tikus. Jadi kalau orang langsung hilang mah wajar. Itu enggak. Umar coba ngejar sana. Lah Umar itu Pak, tinggi besar. Tinggi besar. Jagonya negeri Jazirah Arab. Jago kungfu. Jago bela diri, jago gulat. Jago, segala jago itu Umar orangnya. Dia tinggi gede Pak. Kata para sahabat, kalau Umar itu naik ke atas seekor kuda dewasa, kuda perang, bukan kuda poni, kuda perang. Kedua kaki Umar itu tidak dia letakkan di atas tirap, besi tempat meletakkan telapak kaki, nggak usah dia letakkan. Lalu dia biarkan bergelantungan, kudanya jalan, maka kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat 2 garis di jalan. Kebayang tinggi gedenya? Nah, dengan itu tegap cepat langkah Umar ini mengejar laki-laki itu. Ya Rasulullah, dia sudah nggak ada, kata Umar. Nggak tahu tuh kemana, cepet banget hilangnya. Innahu Jibril, kata Rasul. Dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari ini buat mengajarkan kalian semua ya tentang isi agama ini. Lah dalam hadis ini isi agama ternyata ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Yang terakhir ini pengikat yang 3 ini. Perlu diingat itu. Kalau yang terakhir ini kita nggak kuasai, kita tidak punya, maka yang 3 ini hambar. Nggak ada gregetannya, nggak ada kekuatan dan ruh pendorongnya. Ternyata yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat, wajib dan harus ada supaya yang 3 tadi memiliki power dan kekuatan. Islam berkaitan dengan masalah fikih ke fikih. Iman berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid dan syirik, ya. Kemudian ihsan berkaitan tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang ketinggian dan keagungan jiwa hati. Ini dia. Dan seluruhnya baru memiliki kekuatan kalau kita memiliki ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena kita akan selalu hubung-hubungkan. Inilah zamannya, inilah zamannya. Akhirnya kita melaksanakan ibadah tentu dengan cara-cara terbaik. Kita berakidah bertauhid juga sangat-sangat ingin yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang akidahnya benar, tauhidnya lurus yang akan selamat di akhir zaman. Dan kita juga ingin menjadi manusia yang paling ihsan di mata Allah. Baik, kaum muslimin, sekarang yuk kita jelaskan apa jawaban Nabi ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat itu akan terjadi, tanda-tandanya. Nah, jawaban Nabi ini kita langsung lihat realita yang ada ya Bapak Ibu. Jawaban Nabi Muhammad, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka ini kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Saking miskinnya Pak, sendal pun nggak kebeli gitu ceritanya. Bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Gitu loh Pak, Ibu. Laki-laki ini pergi. Ini hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Jangan lupa hadis ini sahih. Di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Qila Abu Hurairah,
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebenarnya siapakah yang kau maksud? Kaum yang dulunya kere miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga, mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Dan itu adalah tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi, ya Rasulullah. Siapakah yang engkau maksud itu?" Jawaban Nabi singkat saja. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat realitas sekarang. Mari, Bapak Ibu, kita lihat realitas sekarang. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan, kaya raya atau miskin? Miskin ya. Namanya masih satu ketika itu, Jazirah Arab. Miskin. Negeri yang panas, gurun Sahara yang luas ibarat tak bertepi, gersang padang pasir yang sangat-sangat tandus. Jadi mau diharapkan apa di situ? Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika minyak bumi ditemukan, Arab langsung menjadi negeri yang kaya raya. Nggak puas kita kalau kita ngomong kaya raya, tapi kaya raya. Menjadi negeri petrodolar. Bapak, Ibu, dan akhirnya mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Kalau dulu namanya masih satu, Jazirah Arab, sekarang menjadi 7 negara. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Ini dia. Dan coba kita lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini sekarang di kota-kota besar mereka. Yang paling dekat di hati kita dulu, Mekah. Coba lihat Mekah, apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Bapak Ibu. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Keren abis Pak, tinggi, mewah-mewah, dengan harga, dengan teknologi, dan dengan fasilitas yang Masya Allah. Di Mekah itu. Tahun 2020 direncanakan selesai, kemudian akan menjadi bangunan kota terindah termahal di dunia. Madinah Al-Munawwarah, lihat sekarang. Sekeliling Masjid Nabawi sudah dibangun hotel-hotel tinggi-tinggi, besar-besar, megah-megah, bintang 5 sekitar Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel tersebut, Pak. Kalau kita masuk Madinah sekarang ini, sudah terhalang Masjid Nabawi itu oleh hotel-hotel tersebut. Tinggi-tingginya. Sekarang, lihat Riyadh. Ketika Salman dulu naik menjadi gubernur di Riyadh, maka kota Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan khasnya gedung-gedung tinggi pencakar langit di Riyadh. Jeddah, Allah jangan ditanya lagi Jeddah lah. Jeddah itu dulu negeri bebatuan, gersang dan panas, tetapi sekarang sudah menjadi pusat perbelanjaan Timur Tengah dan persimpangan Timur Tengah, Jeddah. Lihat negara tetangganya, Kuwait, Pak. Seluruh kota-kota besar di Eropa minder dengan kota yang ada di Kuwait sekarang ini. Kemajuan teknologi serta gedung-gedung tinggi pencakar langitnya di Kuwait. Keren, Pak. Silakan lihat kota Doha. Di mana itu kota Doha? Ibu kota Qatar. Kemarin saya baru pulang dari Qatar. Alhamdulillah, saya sempat syuting di Doha itu, Pak. Takjubnya luar biasa. Bagaimana bisa negeri seperti itu kemudian diciptakan, disulap menjadi negeri dengan bentuk kemegahan, gedung-gedung tinggi pencakar langitnya dan mewah-mewah kaum muslimin. Dan sekarang pembangunan di Qatar gila-gilaan, Pak. Targetnya 2022 sudah menjadi kota percontohan seluruh dunia. Masya Allah. Nah, kaum muslimin, coba lihat Abu Dhabi. Apalagi Abu Dhabi ya. Sampai hari ini Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota terindah, kota mimpi, ya, kota termegah dengan teknologi serba canggih hari ini. Abu Dhabi, Pak. Gedung-gedung yang ada di Abu Dhabi minder semua kota yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Dan sekarang lihat lagi sebelahnya, Dubai. Siapa yang nggak kenal dengan Dubai? Gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di
Hawaii, bukan di mana-mana, tetapi ternyata di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ini namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya adalah 828 meter. Masya Allah. Udah pernah belum naik ke gedung setinggi itu? Tapi buka di YouTube, insya Allah bisa lihat. Lihat di Google bisa nampak. Nah, apakah sudah selesai, Bu? Perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi di Arab? Belum. Sekarang ini di tepi Laut Merah. Kemarin saya baru pulang haji dengan nikmat dan rezeki dari Allah. Saya sempat memoto sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Kalau di Dubai berapa tingginya? 828 meter ketinggian yang ada di Dubai. Namanya Burj Khalifah yang di Dubai. Sekarang yang di Jeddah di tepi Laut Merah, ini sedang berlangsung pembangunan gedung yang mengalahkan gedung di Dubai itu, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Tahukah Bapak Ibu berapa direncanakan ketinggian gedung ini? 1,2 kilometer. Sampai ke awan itu. Sebenarnya rencana semula adalah 1,4. Tapi diputuskan, para pakar dan ahli pembangunan gedung-gedung tinggi dunia sepakat mengatakan limit terakhir boleh membangun gedung ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1,2. Akhirnya hanya sebatas itu. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah kalau uang kita. Lebih. Pernah ngeliat uang sebanyak itu belum? Kira-kira berapa nolnya itu, Pak? Dapat nolnya aja jadilah. Direncanakan gedung ini paling cepat selesainya tahun depan, 2018. Bisa jadi lebih. Arab dulu miskin, kere. Tapi mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Ustadz, kami dengar ada hadis seperti ini loh Pak Ustadz. Selama di bumi ini masih ada orang yang bisa melafazkan kalimat Allah, maka Allah masih menunda kiamat ini 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, sekarang ini kan jumlah umat Islam, umat Nabi Muhammad kan 1,7 miliar. Kalau begitu Pak Ustadz, lama lah lagi itu. Ya gitu Bapak. Akan terjawab sebentar lagi insya Allah. Ketahuilah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini tolong dibantu buka. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Dan tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk. Seperti 10 butir-butir marjan. Yang di tengah-tengah butir itu ada ruangan kosong. Dari sini kosong tembus sampai ke atas. Bisa dimasukkan tali. Lalu antar satu butir dengan butiran yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah dikasih simpul, kemudian dikencengin. Akibatnya butiran itu tertahan untuk keluar. Ya kan? Iyuqta'u silkun. Kalau simpul itu digunting, diputus, dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Butiran pertama pasti keluar. Butiran kedua kira-kira gimana? Nyusul atau tidak? Pakai lama atau cepat? Cepat. Yang ketiga gimana? Ini yang dimaksud oleh Nabi. Iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. Kalau bagian simpulnya itu digunting, diputus, maka keluarlah yang pertama. Yang kedua menyusul dengan waktu yang sangat cepat dan dekat. Yang ketiga menyusul lagi, lebih cepat lagi. Pap, 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 pap. Keluar seluruhnya. Jadi nggak pakai jarak 1000 tahun ya antara satu kedua. 100 tahun, 10 tahun, enggak. Jaraknya dekat-dekat. Baik kaum muslimin.
10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita umat Nabi akan menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 yang terakhir, Allah selamatkan kita. Allah tidak izinkan kita menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu. Yang ke-8, 9, 10 kita sudah nggak ada. Bagaimana urutannya? 1. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkusi oleh kabut debu yang sangat tebal lagi sangat panas. Kabut debu ini membungkusi bumi sehingga bumi gelap gulita, berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kabut ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis dengan nama Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini, kata Rasulullah, apabila dia sudah terjadi, maka seluruh orang kafir yang tidak sempat bersembunyi dan menyelamatkan diri, saking panasnya dukhan ini, mereka akan melepuh, Pak. Seperti masuk dalam oven, melepuh. Wajah mereka meleleh dan menjadi jelek. Lubang hidung mereka, mulut mereka, dan lubang dubur mereka akan mengeluarkan asap. Paru-paru mereka seperti mau terbakar. Biji mata mereka seperti mau lepas keluar. Panas. Kaum muslimin yang kami muliakan, orang Islam yang banyak buat dosa dan maksiat sebelum dukhan terjadi, sama tersiksa dan menderitanya seperti orang-orang kafir. Siapa yang akan sama-sama tersiksa? Orang Islam yang banyak buat dosa. Orang Islam yang minim amal soleh. Iman juga lemah, amal soleh minim, dosa banyak. Nah, dia ketika dukhan terjadi sama menderita dan tersiksanya seperti orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman, amal solehnya sebelum dukhan terjadi banyak, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158 bahwa orang beriman ini selamat. Di hadis Nabi mengatakan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit oleh dukhan ini. Alhamdulillah. Setelah dukhan, kejadian yang tidak bisa dibayangkan adalah, dan ini sangat berat, setelah dukhan, pasca dukhan ini, kaum muslimin, semua teknologi di muka bumi ini langsung berhenti. Listrik tidak ada lagi, handphone tidak berfungsi, sinyal seluruhnya berhenti, pesawat tidak bisa terbang, mobil tidak bisa jalan, sepeda motor, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, kapal selam, kapal cepat, dan segala macamnya, semua yang namanya teknologi stop setelah dukhan. Nah, kaum muslimin, lalu keadaan bumi setelah dukhan ini mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim, panas dan kemarau panjang selama paling lama 3 tahun berturut-turut, dan itulah pertanda tanda besar kiamat yang kedua akan muncul. Apa dia? Dajjal. Rasul berkata, Dajjal akan keluar. Sebelumnya, tahun-tahun yang kalian jalani penuh dengan kegersangan, kelaparan, kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar. Dan kemarau panjang, perubahan iklim yang panas itu terjadi adalah akibat dukhan. Orang mulai kelaparan di muka bumi. Disinilah Dajjal makin sempurna fitnahnya, karena Dajjal datang membawa perubahan, membawa gunungan makanan, bumi yang gersang bisa disuburkannya, langit bisa menurunkan hujan dengan jari telunjuknya, kemudian kuburan bisa bangkit orang-orang yang pernah dulu hidup, padahal semua yang bangkit itu, kata Rasulullah, adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Nah, Dajjal ini membawa fitnah sempurna yang akibatnya manusia-manusia yang tidak mau menimba ilmu, orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau ngaji kayak gini, yang tidak mau banyak sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, saat Dajjal keluar, kelaparan sudah bertahun-tahun, maka dia akan siap menggadaikan imannya demi berjumpa dengan Dajjal. Inilah bahaya yang terbesar, Dajjal. Jaraknya dari dukhan ke Dajjal cuma berapa? Paling lama 3 tahun saja. Dan Dajjal ketika lepas, kata Nabi, selain Mekah dan Madinah, hanya 2 kota ini yang dia tidak diizinkan Allah bisa masuk.
Namun seluruh kota-kota besar di muka bumi ini dia akan sampai dan dia akan masuk ke sana. Ini kota apa di sini? Jakarta. Maka dia akan sampai ke Jakarta. Dia akan sampai ke Solo. Dia akan sampai ke Makassar, ke Surabaya. Dia akan sampai ke Medan. Dia akan masuk ke kota Padang. Dia akan masuk ke kota-kota besar di muka bumi. Di setiap negara ada berapa kota-kota besarnya, dia akan masuk. Sementara penduduk-penduduk yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, malah akan turun dari persembunyian mereka, keluar dari persembunyian mereka, menuju ke titik koordinat di mana Dajjal ada di kota mereka. Dan mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Dajjal itu membawa kesaktian, sihir, dan kekuatan magic yang tidak terkalahkan. Yang menjadikan seluruh dukun dan ahli-ahli sihir satu bumi sujud menyembah Dajjal. Jadi ketika dia masuk ke sebuah kota, sihirnya langsung disebarnya, magicnya langsung disebarnya. Orang-orang yang ada bersembunyi, kalau dia tidak mengetahui trik-trik supaya terlindungi dari kekuatan sihir dan magicnya Dajjal, maka dia akan merasa tersedot keluar dari persembunyiannya untuk bertemu dengan Dajjal. Ada beberapa petunjuk Nabi agar kamu selamat dari Dajjal. Yang melakukan ini, dia pasti selamat. Yang melakukan ini, pasti dia akan selamat. Dia melakukan ini, maka Allah akan menjaganya. Ini yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti ya. Kalau seandainya sempat waktu kita teruskan nanti. Kalau nggak sempat, harus Bapak Ibu dengarkan kajian saya lengkap di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya, di YouTube itu nih, nanti buka media kami. Silakan Bapak Ibu, Ad-Dukhon Dajjal. Nah, lamanya Dajjal ini lepas nggak lama. Dia hanya lepas selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Bagaimana cara berakhirnya? Tanda besar kiamat yang ketiga pun terjadi. Allah turunkan Nabi Isa alaihis salam. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Isa dengan ruh dan jasadnya sekarang ini masih ada di langit dunia. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj masih ketemu dengan Nabi Isa di usia dia dulu diangkat. Masih muda Nabi Isa sampai sekarang. Isa nanti akan turun, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Matilah Dajjal. Para pengikut bala tentara Dajjal akhirnya lari tunggang langgang dari kalangan Yahudi. Mereka bersembunyi, kemana saja mereka sembunyi. Alam tempat mereka bersembunyi itu Allah izinkan berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyu warai ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sinilah. Ada Muslim di belakang saya, lagi sembunyi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh dia. Allah mengizinkan alam berbicara. Jadi saat itu seluruh orang Yahudi di muka bumi, kata Rasulullah, habis sehabis-habisnya. Satu-satunya yang tidak akan berbicara ketika saat itu adalah pohon gharqad. Illal gharqad, kata Nabi, fa innaha syajarul yahud, kecuali pohon gharqad. Maka pohon gharqad itu adalah pohonnya Yahudi. Untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, dari sejak 13 tahun yang lalu, Robi Yahudi di Israel sana telah mewajibkan para perdana menteri yang naik untuk menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Tanaman pertama yang ditanamkan ke dalam bumi Israel 2 juta batang pohon. Setiap naik Perdana Menteri yang baru ditambah lagi sekian ratus batang pohon, sekian ratus ribu batang pohon. Dan sekarang batang-batang pohon gharqad itu di Israel sudah setinggi 12 sampai 16 meter, Pak. Udah tinggi-tinggi, udah lebat. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan menghabisi orang-orang Yahudi, termasuk yang ada di pohon-pohon gharqad bersembunyi. Ya kan udah ketahuan dulu dari hadisnya kan. Oh, persembunyian terakhir mereka adalah di kebun-kebun pohon gharqad. Ya sudah, tinggal pergi ke sana. Memang lihat banyak yang bersembunyi di situ. Habis dah kutu-kutu Yahudi diselesaikan. Selesai tanda besar kiamat yang keempat. Apa dia tanda besar kiamat yang keempat? Lepaslah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj Ma'juj ini? Sama dengan Dajjal. Cuma kalau Dajjal 1 orang laki-laki. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, Nabi mengatakan hidungnya pesek-pesek, warna kulitnya kuning keputih-putihan, matanya sipit-sipit, mukanya
kayak tempayan yang kena apa? Kena ketok, ya. Iya, remek. Iya. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Rasul nanti akan keluar di akhir zaman. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun, dan kerjaan Ya'juj cuma satu, membunuh. Siapapun manusia selain ras mereka yang mereka temukan, pasti mereka habisi. Cara selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah cuma satu, larilah dan bersembunyilah dari Ya'juj Ma'juj, cuma itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mau repot-repot sampai nyari ke lubang-lubang, nyari ke gua-gua, nggak mau Ya'juj Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu kata Rasulullah membungkus seluruh bumi. Dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satunya kalian. Bisa melawan mereka enggak? Sementara ketika itu sudah zaman tidak ada teknologi. Berarti pedang dengan pedang. Kalau melawan percuma. Sedangkan Nabi Isa saja disuruh oleh Allah, "Hai Isa, larilah engkau, bawalah orang-orang beriman bersamamu ke atas gunung Tursina." Maka di sana Nabi Isa dan Imam Mahdi kayak terkepung bersama orang-orang beriman kelaparan di atas gunung Tursina. Kenapa dari gunung itu? Sejauh mata memandang seluruh gurun Sahara yang ada, Ya'juj Ma'juj semua, saking banyaknya, Pak. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya, cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya.
sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan, kenal hutan nggak? Nah. Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan, betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya.
Apa kata majikannya pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisap paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan,
lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun.
Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong.
Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid, cuma dekat doang mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembayang. Banyak duit, sembayang. Miskin, sembayang. Kaya, tetap sembayang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos.
waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Dua Pak Fikih. Ustaz, bagaimana membedakan perkataan hati dengan bisikan setan? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu, berbisik-bisik, fi sudurin nas, dalam hati manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, nas, dan manusia. Ada namanya jantung, ada orang mengatakannya hati, ada dipakainya dua-dua namanya jantung hati. Ada bisikan dari setan, namanya waswasah. Ada bisikan dari malaikat, namanya ilham. Ada bisikan dari hati itu sendiri, namanya khatara atau khawatir. Selalu orang pakai khawatir. Aku khawatir kali ini Pak Ustaz. Apa yang kau khawatirkan? Itulah saya khawatir. Khawatir itu artinya lintasan. Khawatir, lintasan, khatara. Khawatir, lintasan-lintasan dalam hati. Bagaimana cara kita membedakannya bahwa itu lintasan hati atau bisikan setan atau ilham dari malaikat? Cuma cara kita membedakannya? Cara membedakannya begini. Kerja setan itu ini lalang kering, jerami. Setan tidak bisa memunculkan api. Setengah mati setan nunggu api, nggak bisa. Tapi begitu ada api kecil, itu kerja setan itu kerjanya ngipas saja. Setelah ada api kecil, baru dikipas sama setan. Api kecil itu khawatir. Yang membesarkannya itu waswasah. Makanya begitu ada lintasan sedikit langsung tutup. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stop. Itu yang aslinya. Aslinya kecil aja. Makanya begitu ada apinya memercik sedikit,
langsung dipadamkan dengan air. Air yang memadamkannya itu istighfar. Kalau apinya dibiarkan, datanglah setan mengipas, mengompori. Menyalalah dia. Itu kerja setan. Udah paham. Jadi ketika ada terbersit sedikit saja, lintasan sekali aja, itu asli bawaan kita. Sampai kapan bisikan ini ada? La ughwiyannahum, aku akan membisiki mereka madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di jasad mereka. Makanya kita disuruh tabayun, klarifikasi. Saya berkawan dengan Ustadz baik, tiba-tiba muncul dalam hati saya sedikit. Itu asli itu, khawatir namanya, ada lintasan. Maka untuk melawan itu saya langsung klarifikasi. Ustadz, gimana ini masalah? Untuk memadamkan api tadi. Karena kalau tidak, datanglah dia. Makanya di antara yang memadamkan bisikan itu adalah tahlil, la ilaha illallah. Makanya orang yang tahlil itu kepalanya ke situ. La ilaha illallah. Memadamkan api kecil yang ada tadi. La ilaha illallah. Habis. Muncul dia lagi, padamkan lagi. Karena setan itu terus. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak berhenti dia. La ughwiyannahum, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tak pernah berhenti dia. Setan tak pernah berhenti. Setan belum pensiun. Makanya mau baca Quran pun kita, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, setan itu adalah musuh, jadikan dia sebagai musuh, jangan berkawan sama setan. Yang kecil pertama kali, yang murni kecil pertama kali, itu dia bisikan. Setelah dia membesar, setan punya kerja. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Hambaku, kau tak punya kuasa untuk masuk ke hati mereka setan. Inna ibadi, hambaku, hambaku yang menghambakan diri kepada aku, maka kau tak bisa masuk ke mereka setan. Kenapa? Karena api tak ada. Api tak ada, apa yang mau dikipas setan? Setengah mati setan ngipas, tak bisa hidup, tak ada api. Siapa itu? Ibadi. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas. Orang kalau bersahabat dengan ikhlas, setan tak bisa masuk. Tahukah kalian bahwa ada satu jembatan yang paling menakutkan di hari akhir kelak, yaitu jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan ini adalah ujian terakhir bagi setiap manusia setelah melewati hisab atau perhitungan amal. Bayangkan sebuah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka jahanam, menghubungkan padang mahsyar dan surga. Semua manusia tanpa terkecuali harus melaluinya. Jembatan Sirotol Mustaqim bukan sekadar imajinasi, melainkan sebuah realitas yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di kanan dan kirinya terbentang kegelapan, dan di bawahnya ada neraka jahanam yang menunggu dengan kengeriannya. Lalu mengapa jembatan ini begitu ekstrim? Inilah cermin dari perjalanan hidup kita di dunia. Semakin lurus dan kuat iman kita, semakin mudah pula perjalanan di atas jembatan ini. Jembatan ini menjadi penentu akhir, pembuktian kesungguhan amal di dunia. Ada tujuan yang sangat mendalam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jembatan ini? Tujuannya adalah untuk memisahkan secara jelas antara orang beriman yang taat dengan mereka yang lalai dan mendustakan kebenaran. Ini adalah ujian kesabaran dan keikhlasan terakhir, di mana setiap individu akan merasakan hasil nyata dari setiap amal yang mereka perbuat selama di dunia. Bagi orang beriman yang masih memiliki sisa-sisa dosa, jembatan ini berfungsi sebagai pembersih. Jembatan ini menjadi bukti nyata bagi orang-orang kafir bahwa janji dan peringatan Allah itu benar tepat sebelum mereka jatuh ke dalam neraka. Kecepatan seseorang melewati jembatan Sirotol Mustaqim ini sangat beragam, tergantung pada bobot amalnya. Yang pertama, kecepatan secepat kilat. Golongan ini adalah para nabi dan orang-orang saleh dengan amal yang luar biasa.
Mereka melesat begitu cepat, bahkan tanpa merasa takut. Yang kedua, kecepatan secepat angin atau kuda. Mereka adalah orang yang amalnya banyak dan tulus, karena melewatinya dengan kecepatan tinggi, meskipun merasakan sedikit guncangan. Yang ketiga, yaitu kecepatan berlari dan berjalan biasa. Mereka adalah orang yang amalnya seimbang, akan melewatinya dengan tertatih-tatih, tetapi tetap berhasil sampai di ujung jembatan. Yang keempat, kecepatan merangkak. Mereka adalah orang yang berlumuran dosa, namun masih memiliki iman. Perjalanan mereka akan sangat sulit dan melelahkan. Dan yang keempat, yaitu terjatuh ke neraka. Mereka adalah orang-orang yang lalai, durhaka atau tidak beriman, akan langsung terjatuh ke dalam neraka jahanam. Jembatan ini bahkan tidak terlihat bagi orang kafir, dan mereka dia akan langsung tercebur ke dalamnya. Bagi umat muslim, jembatan Siratul Mustaqim bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi. Orang-orang yang beriman dan banyak beramal saleh akan diselamatkan oleh rahmat Allah. Mereka akan melintasi jembatan dengan lancar dan akhirnya menikmati kenikmatan surga. Meskipun beriman, mereka yang dosanya lebih berat akan jatuh ke neraka jahanam untuk disucikan terlebih dahulu. Sebelum akhirnya diangkat kembali ke surga kelak, Nabi Muhammad akan menjadi orang pertama yang melintasi Zebiten, dan beliau akan memohon keselamatan bagi umat dengan doa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah, semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa melintasi Siratul Mustaqim dengan lancar dan masuk ke dalam surga. Amin."